Halo sobat, biasa nih, lagi nongkrong-nongkrong, biasalah pesen kopi. Ngomongin nongkrong ini kita harus fashionable biasanya ya. Sampai sepatu pun diperhatiin nih ya. Tapi bingung, sepatunya modelnya itu aja. Tenang, nih di belakang Iko ada Exodus 57. Nah ini tuh sepatu brand lokal tapi kualitasnya internasional. Kayak gimana ya? Sepatunya ini brand lokal tapi internasional. Terus desain-desainnya pun dan kualitasnya pun Iko juga kepo. Nah, jangan kemana-mana. Tetap di Pesona Desa. Wah, ini dia nih, Exodus 57. Dan sekarang Iko akan bertemu dengan Juragan. Halo Kang. Halo. Kang Yudo. Betul. Ini dia nih. Ya, disebut juragan, iya juga nih. Enggak. Disebut, nggak mau nih, disebutnya apa dong, Kang? Karyawan. Oh, karyawan. Aduh. Orang yang berkarya kan karyawan. Orang yang berkarya. Aduh, emang dah kalau ketemu sama seseorang, ini memang seperti itu. Harus ditingkatkan ya. Kalau misalnya bertemu dengan orang seperti itu, kita harus tentunya, ini auranya luar biasa nih ya. Kang Yudo, apa kabar Kang Yudo? Baik. Nah, Kang Yudo, Iko tuh baca-baca nih, Exodus 57, brand lokal, rasa internasional. Dalam artian tentunya kualitas, dan tentunya ini, mantap banget deh. Karena kan kalau sekarang mah zamannya sneakers gitu kan. Ya, Tapi sneakersnya kayaknya bosan kalau motifnya ataupun modelnya gitu-gitu doang. Tapi sebenarnya nih, Kang Yudo, Exodus 57 itu apa sih? Exodus 57 secara apa nih? Secara artiannya, kalau secara artian brand sih, ya kita punya si Exodus itu bahasa Yunani artinya hijrah lah kalau orang yang ramai sekarang. Jadi itu adalah dari bahasa pindah lah Yunani. dari ke tempat yang satu jadi yang lebih baik lah ya. Oke. Kayak gitu. Ya, Kalau 57-nya? apa ya, angka hoki kali? Angka hokinya. Angka hoki. Memangnya kalau misalnya udah ada angka hoki, ya tinggal ada tulis aja di brandnya. Jadi Exodus itu adalah bahasa Yunani yang kalau diartikan itu adalah berpindah dari tempat yang satu tempat ke tempat yang lain dan tentunya lebih baik. Ya, Emang ada apa dalam makna Exodus itu dari hijrah itu? Enggak sih, biar kita jadi lebih baik aja gitu. Secara jadi dengan sepatu Exodus 57, setiap langkah kita itu mengarah kepada yang lebih baik. Waduh, mantep banget. Nah, ini sebenarnya apa sih yang membedakan Exodus 57 dengan sepatu-sepatu yang lain? Tentunya pasti kan ini memiliki ciri khas. Apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh Exodus 57 ini? Apa kita sih base-nya memang ngambilnya sneakers ya. Cuman pengen ngangkat budaya lokal juga dari si produk gitu. Si Exodus sendiri punya tagline-nya local movement pride gitu. Pergerakan jejak, maksudnya lokal, pengen semuanya kita berangkatnya dari lokal, artinya bahan baku, pengerjaan, dan bisa dinikmati sama masyarakat lokal juga. Artinya simbiosisnya lah gitu. Jadi ya orang bilang local pride ya di kita itu seperti ini gitu. Jadi kan saya mempekerjakan ngambil bahan baku dari pengrajin kulit lokal, dikerjakan juga oleh tangan-tangan lokal, tangan-tangan pengrajin di sini gitu, dinikmati juga sama masyarakat gitu. Artinya kan siklusnya kita saling support gitu.
ya pengrajin kulit dapat ini dari saya beli gitu, dikerjakan juga, ya itu sih lokal Jadi yang mutualismenya kita luar mutualismenya biasa ada, begitu ya. gitu. Jadi ini bahan bakunya dari setempat begitu ya. Pekerja-pekerjanya pun pengrajin dari setempat dan bisa dinikmati oleh setempat juga ya. Iya, masyarakat Nah, lokal. tentunya ini kalau misalnya dari desain-desainnya gitu ya. Kalau misalnya Iko lihat memang sih ini Indonesia banget gitu ya. Ada mungkin batik-batiknya, ada tenun-tenunnya begitu. Itu ide-idenya gimana sih? Karena kan kalau Indonesia ini banyak banget suku, banyak banget budaya gitu. Ditumpahkan kepada desain gimana? Karena banyak banget nih. Saya sih kalau yang khusus yang edisi spesial gitu ada part tenunnya ya. Yaitu tenun ya khas Indonesia gitu, dan kita untuk mendapatkan tenun ini ya jalan langsung ke pengrajin-pengrajinnya gitu, karena kita pengen denger juga filosofinya apa yang mereka bikin dari sebuah kain itu, ya karyanya apa yang dibuat, dan ceritanya apakah bisa masuk ke dalam part sepatu gitu kan. Karena beberapa kain yang punya mungkin apa ya, sakral ya, nggak bisa dipakai sembarangan. Untuk kita dapat kain tenun terus ditaruh di sepatu ya agak punya kesakralan tertentu. Jadi makanya kita datang langsung ngobrol sama mereka, ini boleh, terus kita kasih tahu kita tuh produk sepatu seperti ini, hasil jadinya seperti ini, boleh nggak, suka nggak. Oh mereka dengan senang hati, oh bagus ya ternyata kain kita tuh bisa dipakai segala macam gitu, termasuk di sepatu gitu. Wah, Jadi mereka luar biasa. Jadi filosofinya kita dapat, persetujuannya juga dapat gitu. Ah, Boleh itu. dipakai Jadi, di sepatu gitu. udah namanya Exodus gitu ya, tentunya hijrah begitu ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan lebih baik. Di dalam sepatu ini memiliki filosofi, dan filosofi ini kalau tenun-tenun ya tentunya ini harus ada filosofinya pasti dari pengrajin tersebut, dan tentunya apakah boleh atau tidak dikenakan di sepatu begitu ya. Dan ternyata responnya adalah sangat luar biasa ya Kang mereka ya, seneng gitu. dari para pengrajin-pengrajin tenun tersebut, dan tentunya merasa terbantu juga nggak sih kan Iya. kalau misalnya Kan saya beli ke mereka gitu ya, mereka mendapatkan penghasilan di situ ya. Artinya mungkin kita bikin itu terus banyak juga akhirnya yang oh lihat bagus terus beli juga ke mereka, kan itu jadi keuntungan tersendiri gitu. Jadi kita saling inilah, saling mendukung. Kita bantuin buat di media sosial apa segala macam. Oh ini nih part tenun itu bisa dipakai di sini. Orang juga kepikiran buat bikin produk apapun itu ya, selain sepatu menggunakan tenun yang ada di Indonesia. Mereka beli ke pengrajin-pengrajin, kan itu jadi ya itu nilai yang pengen kita. Kang, ini kalau misalnya di sini kan ini ada yang height-nya ya, ada yang tingginya gitu ya. Wih, kok ini aku lihat langsung yang Ridwan Kamil nih. Ini Salah satu kolaborasi kita sama ini lokal, ini kolaborasi dengan Pak Gubernur. oh, ini kolaborasi. Kolaborasi. Dengan Ridwan Kamil. Ya, Bapak ngedesain langsung. Bapak langsung, waduh, ini sepatu desainnya Pak Gubernur nih ya, luar biasa. Iko nggak sengaja ngambil pas lihat, wow, Ridwan Kamil gitu ya. Jadi ini adalah desainnya Bapak Gubernur. Kang, Iko pengen ngobrol lagi, tentunya nanti juga dengan sekut pautnya Pak Ridwan Kamil nih. Tapi di sana itu ada yang pendek-pendek nih. Pengen Banyak lihat juga, koleksinya. modelnya. Ayo. Boleh ya? Yang cocok buat masnya nanti saya pilihin. Oke, siap. Ayo. Ini keren-keren nih. Aduh, Kang, tapi ini daripada ngiler, Iko mau ngobrol dulu aja dah sama santai. Kang Yudo ya. Kang Yudo, emang kalau misalnya desain dari Exodus ini, misalnya warnanya banyaknya adalah earth tone atau misalnya nabrak-nabrak aja nih? Banyak sih, nabrak-nabrak ada, earth tone ada, konsepnya raw ada, clean juga ada gitu. Nah, konsep-konsep Ya, banyak itu berdasarkan desain kah atau memang memang Kang ini ada kategori ataupun misalnya ada edisi A, Kalau edisi B, atau khusus gimana? sih ya tergantung ya, kita ada beberapa kerjasama juga, kolaborasi juga. Cuman kalau untuk yang produk reguler sih ya gimana permintaan sama customer aja sih. Gitu banyak yang request apa segala macam, karena kita kan produksi juga sendiri ya. Untungnya gitu. Jadi untuk proses kreasinya juga
ya bisa lebih liar lah ya. Oh, ada. Karena produksinya sendiri jadi bisa liar Ya, gitu banyak ya. ide-ide apa-apa langsung bikin. Berarti, gitu. nah kita masuk ke produksi nih. Kalau produksi itu sendiri bisa custom. Kalau custom model sih nggak bisa, memang udah kita ada model basicnya gitu. Cuma kalau custom warna aja atau ada tambahan-tambahan sedikit sih bisa. Nah, untuk satu hari ini atau enggak sebelumnya nih, untuk satu pasang sepatu ini berapa hari sih Kang pengerjaannya? Karena Tergantung kalau sih. misalnya kau lihat kan ini di sini settingnya beda, terus kulit sini beda, terus juga ini ada sweatnya juga beda gitu kan ya. Berapa hari nih Kang? Kalau produksi sih nggak tentu ya gimana desain, karena ya satu model kalau yang basic yang gampang ya cepet. Kalau misalnya yang memang agak rumit, banyak perintilannya segala macam ya lumayan, karena beberapa partnya dijahit manual, ya itu lumayan cukup waktu gitu. Beberapa dijahit ini manual. Ya manual untuk rajutan-rajutannya. Wah, jadi ini benar-benar diperhatikan banget ya kualitasnya, karena kan ini benar-benar diteliti banget gitu kan ya, karena ada beberapa jahitan-jahitan sendirinya manual begitu ya. Aksen-aksen yang Satu hari ini bisa menghasilkan berapa pasang nih Kang? kalau satu hari nggak tentu juga sih, Rata-rata. paling hitungannya bulanan lah ya. Bulanan. Kalau bulanan itu kalau tergantung desain, kalau basic-basic sih 1000-an kekejar lah. Cuman kalau misalnya yang agak-agak ribet ya bisa setengah dari itu, 500, 700-an gitu. Tapi kalau permintaan ya banyak sampai 2000 kalau permintaan. Cuman kita Satu nggak bisa. bulan nih rata-rata 1000. Kalau misalnya yang basic gitu ya. Ya, kalau untuk misalnya yang standar rumit aja. 500 pasang. Ya 500 pasang. Masya Allah, itu berarti Itu luar sampai biasa. 700-an lah gitu. Nah, ini untuk peminat-peminatnya bagaimana nih antusiasnya? Awal mula kan 2016 nih, Exodus 57 ini hadir di permukaan masyarakat. Antusiasnya gimana sih, Kang? Kalau awalnya justru belum terlalu rame, karena kita waktu itu masih mengikuti pasar yang ada lah, pengen requestan by customer, ini yang rame seperti ini. Cuman waktu itu pengen bikin, justru bikin yang requestan orang-orang kurang rame gitu, kenapa ya? Kayaknya nggak jujur gitu, karena seleranya kita agak punya idealis sendiri mungkin ya untuk desain segala macam. Kita bikin yang sesuai gaya kita aja teh. Waktu itu ya malah justru lebih ramai yang kayak gitu. Jadi kita harus memang berkarya yang jujur gitu. Desain apa yang kita mau ya sesuai dengan konsep yang kita pengen di awal. Harusnya seperti ini ya, akhirnya lahirlah Exodus yang kayak yang seperti ini. Nah, di 2016 kan baru muncul nih ke permukaan. Di tahun berapa nih Exodus 57 itu? Wow, dikenal banget nih sama masyarakat. Oh, ada nih brand lokal, tentunya kualitas internasional ya. Exodus 57 ini pas kapan tuh, Kang? 2016, 2017 lah. Saya lupa waktu itu pertama yang nge-boom banget ya ketemu sama Pak Presiden gitu. Diundang langsung ke Istana Sumpah Pemuda 2000 berapa saya lupa, 2017 apa 18 kalau nggak salah. 18 kalau nggak salah. Datang ke Istana untuk acara Sumpah Pemuda. Waktu itu konsepnya memang nggak upacara banget gitu ya. Terus ada ini apa? Lupa saya ada upacara atau enggaknya. Terus ada kita kumpul brand-brand lokal buat ketemu langsung gitu, buat mamerin karyanya gitu. Ya di situ langsung. Nah, itu gimana sih Kang perasaannya gitu ya, bawa nama Exodus 57 dan ini adalah brand lokal dan langsung bertemu dengan presiden gitu ya. Gimana tuh rasanya tuh Kang? Ya senang sih, bisa Terus diapresiasi. pernah nggak sih menyangka wah di titik presiden loh, presentasi langsung loh. Pasti kan pada saat kebutnya Kang, Pak Presiden ini adalah sepatu dan lain-lain. Gimana tuh? Apa pernah terpikir nggak wah sampai ke presiden loh ini? Ya senang sih bisa ngobrol langsung gitu, dan ya support juga sama produk-produk lokal dengan cara cuman ketemu aja gitu ya. Bayangin bisa jadi kita nge-boom gitu ya. Kebayang kalau yang lain-lain juga sama gitu. Jadi kita sama-sama bisa maju bareng gitu ya dengan yang lain gitu. Ya Exodus ngerasain banget sih itu. Ini dia nih. Apresiasinya. Jadi walaupun diapresiasi Exodus 57 ini diapresiasi oleh presiden ya, tapi pengen juga dong UMKM ataupun lokal brand yang lainnya pun sukses bersama ya tentunya. Ini sangat luar biasa nih ya, menepakan tentunya ini aura-aura yang luar biasa agar yang lainnya juga bangkit. Di pandemi COVID-19 gimana nih Exodus 57? Ya semua mah sama gini. Gini, Ya, tapi ya masih gimana? aman gininya.
Ya aman lah. Aman. Gitu. Gimana tuh ada apa ya? Ada nggak Kang pernah di posisi yang bener-bener Exodus 57 ini? Waduh harus gimana nih Exodus 57? Pernah nggak di satu titik rendah? Ya ada lah gitu. Ya kita kan mikirin juga yang kerja ya. Banyak yang menggantungkan hidupnya di sini gitu. Ya jadi usaha ya gimana caranya kita bertahan aja dulu lah gitu. Buat naik banget enggak. Yang penting semua bisa jalan bareng-bareng yang kerja apa segala macam. Kita Caranya tetap tuh bisa. gimana tuh Kang biar dari gini waktu itu ya sebelum pandemi, kalau pandemi ya semuanya gitu. Nah waktu itu bagaimana caranya untuk naik tuh Kang? Banyak sih, salah satunya kolaborasi disupport sama kolaborasi sama Pak Ridwan Kamil juga ngebantuin kita di waktu pandemi sih gitu. Bikin sebuah karya aja apa yang bisa ya dikaryakan aja sih waktu itu ya Nah, dari mana-mana. Iko pengen ngobrol lagi nih, karena pasti banyak banget yang Iko pengen tahu nih tentang Exodus 57, apalagi tadi Akang ini menyebutkan bahwa kolaborasi. Dan kolaborasinya sama siapa aja sih, ya? Tentunya Iko juga sambil mau lihat-lihat dulu, bentar ya. Bentar ya, Kang. Siap. Oke, Kang, kita mau kemana nih, Kang? Mana? Atau kesini lagi Oh, atau siap, apa? ayo. Ayo Kang, ngobrol-ngobrolnya santai di sini aja ya. Oke, aduh, ini benar-benar santai banget ya. Santai. Emang ini apa ya namanya desain dari tempat ini tuh gimana nih? Kok mesin-mesin gitu? Emang Emang sih- engineering gitu atau Enggak gimana juga. nih? Ya sebenarnya namanya kan si Exodus 57 Gallery ya. Ya. Memang konsepnya nggak kaku banget kayak toko. Ya gini, jadi ada barang-barang yang... Jadi kadang orang kesini pengen foto-foto juga apa, ya dibikin kayak gini lah living room gitu. Jadi orang santai, ada yang beli, nunggu ada yang foto-foto, jadi bebas mau gigitaran. Ada dasar engineering Apa? di sini? Nggak ada Oh juga. nggak ada, emang ya udah ngomong-ngomongin barang antik aja nih ya. Iya gitu. Duh, ini kebetulan di depan-depan antik banget. Kalau misalnya tadi ini kan yang tadi ikutanya nih, ini adalah yang kolaborasi dari Ridwan Kamil. Ya. Ada foto ataupun ilustrasinya dan juga ini ada tanda tangannya Pak RK nih ya. Dan kalau misalnya yang ini apa nih, Kang? Dan yang ini? Ini waktu itu saya dari kearifan lokal 2. Waktu itu ya lahirnya di gempa tsunami Palu. Waktu itu kita pengen ngasih sesuatu buat kita sebagai putra daerah ya, saya dari Sulawesi Tengah gitu, dari Palu, asli dari Poso. Gitu datang ya merantau gitu. Waktu itu kebetulan bukan kebetulan apa, ada bencana ya di sana gitu yang kita semua tahu. Kita pengen ngasih sesuatu apa sih di sana gitu. Kita pengen ngirim bantuan langsung waktu itu. Nah, kita bikin produk lah si kearifan lokal 2 ini gitu. Waktu itu kita lelang untuk bantu di sana. Ya waktu itu sama Pak RK juga, dibeli juga sama Pak Jokowi. Ketemu lagi waktu itu di Bandung. Beliau lagi ke Bandung, ya kita kasih ini buat bantuan ke Palu gitu. Akhirnya ya terjual, ya kita berangkat kasih bantuan langsung ke Palu. Jauh ngobrol lagi, berarti Akang itu merantau ke Jawa Barat. Ya Tahun kapan merantaunya? lama lah kalau diceritain mah Udah panjang. lama ya, panjang banget ya. Hijrahnya ini luar biasa berarti ya. Jadi karena putra daerah sana, begitu ya. Ya. Walaupun menetap di Jawa Barat sudah di sini, tentunya kecintaan kepada tanah kelahiran di sana, begitu ya. Ini adalah lahir untuk tentunya Palu pada saat tsunami tersebut. Yap. Dan ini adalah limited banget. Limited. Ya. Dan ini dilelang. Waktu itu untuk pertama dilelang dulu. Habis itu ya semua 100% penjualannya disumbangin langsung ke sana. Dan ternyata ekspektasinya melebihi nggak Kang waktu itu lelangnya? Ya, kalau lelang ya ekspektasinya melebihi Luar sih. biasa ya. Dan Dan kalau yang banyak ini kolaborasi dengan siapa nih? Ini sih sebenarnya produk reguler. Cuman waktu itu ceritanya
ya ngasih lah buat Pak Sandiaga Uno gitu ke Jakarta. Dipegang dulu aja deh. Ya, jadi ini yang kalau punya ini Pak Sandiaga Uno Ya, yang pertama punya justru Tuh, yang pertama punya ini bikin keren banget ya brand lokal, tapi kita ngirimin. yang pakai-pakainya ini adalah para pejabat-pejabat yang luar biasa gitu ya. Nah, Iko pengen tanya nih, gimana Kang rasanya ini tentunya kiprahnya dari Exodus 57 ini tentunya bisa dikenal dan digunakan oleh para petinggi-petinggi di Indonesia ini. Ya seneng lah, artinya kita diapresiasi ya sama pejabat publik itu ya seneng gitu. Apa ya? Mungkin dulu kesannya kan segan gitu apa sama sana. Sekarang ya enak gitu kita apa-apa buat nyampein sesuatu terus ya hasil karya kita bisa dinikmati juga sama beliau-beliau di sana gitu. Ya seneng lah diapresiasi itu. Sebenarnya bisa saling supportnya di situ gitu, masyarakat dengan pemerintahan tuh udah cair lah ya. Iya. Nggak terlalu yang kayak gimana. Dan Jadi itu dampaknya nggak kaku banget gitu ya. Dampaknya apa dia dampaknya? ya banyak gitu, kita brand semakin dikenal gitu, penjualan ya jelas ya, sellingnya juga lumayan gitu, jadi meningkat gitu, banyak. Nah, pemasarannya gimana nih Kang yang dilakuin oleh Exodus 57 sebelum begitu dikenal dengan pejabat publik dan sesudah dikenal oleh pejabat publik, ini pemasarannya seperti apa? Sama aja sih kalau pemasarannya, kita paling ya online ya, store ya, marketplace segala macam ya, itu sih. Paling terjauh ini di order dari mana? Apakah sudah ke luar negeri kah atau seperti apa peminatnya ini? Banyak kalau luar negeri, ya kalau Indonesia hampir Indonesia ada lah ya. Saya ngecek-ngecek kiriman, ada aja ke Papua ada. Oh gitu. ada Senang. ya? Ada seri yang Papua nggak sih? Ada, kemarin kita kolaborasi sama PON, sama teman-teman custom collaboration di Jakarta, beberapa brand lokal juga. Ya, salah satunya si Exodus support buat official merchandise-nya juga gitu. Wah, mantap banget ya. Jadi juga melihat pasar dan juga event yang sangat luar biasa. Ada tentunya di edisi ataupun ya edisi PON itu ya, luar biasa. Jadi menggunakan tenun-tenunnya dari Papua sana ya. Nah, ini antusias kalau mancanegara nih, gimana melihat Exodus 57 ini? Banyak ya, bagus juga sih gitu. Maksudnya secara ya akhirnya kan media sosial itu terbuka luas ya. Jadi dari manapun bisa tahu tentang produk kita. Untuk orderan ke luar negeri banyak, tapi masih B2C, kita masih ke customer langsung gitu, belum B2B gitu. Ya ada aja sih mengapresiasi mereka beli tuh tiba-tiba dari website, dari ya masuk ke message di Instagram atau email langsung. Mereka juga banyak gitu, tapi masih persatuan lah orang customer. Range harga nih, Exodus tuh kan kalau udah kenal tenun nih, pasti wah kalau udah pakai tenun nih kayaknya harganya persis banget lah gitu. Atau range harga dari berapa sih? Kalau start pendek 400-an, 409 untuk yang pendek. 400 bener? Ya basic, untuk basic gitu. Kalau yang paling mahal ya ini 2,5 atau 2,9 ya, saya lupa. Nah, tips dan triknya, tapi sebelum tips sama triknya nih, per bulan nih, biar motivasi nih buat sobat-sobat yang ada di rumah nih ya. Berapa sih per bulannya ini income-nya dari Exodus 57 ini? Biar para mereka semangat. Tentunya ya lumayan lah. Lumayannya 2 digit, 3 digit. Kayaknya 3 digit ya. Rata-rata 3 digit. Bisa menghidupi ini karyawan yang lumayan banyak. Luar biasa. Gak usah dia lihat aja sekarang ini aja ada mesin-mesin di sini juga, ya udah buat pajangan doang ya. Nggak bisa kemana-mana juga, mau kemana sih sekarang? Betul. Oke, tips sama trik deh buat tentunya pemirsa ataupun sobat gitu ya. Ini yang sedang merintis usaha begitu, tapi nggak percaya diri, tapi pengen nih kayak Akang, gimana nih tips sama triknya? Apa sih, berkarya yang jujur aja sih gitu. Maksudnya apa yang kalian suka, passionnya di mana, ya dilaksanain lah gitu. Jangan terlalu banyak mikir ya apa ke depannya, kalau dipikirin terus nggak jalan-jalan juga. Karena kalau usaha ini harus berani ya. Ya berani. Kalau banyak mikir ya udah jadi pemikir ya. Atau jadi pengamat kebijakan publik aja ya. Bisa. Terus apa lagi nih tips sama triknya nih? Udah sih ya, lihat peluang di mana, apa punya ide apa segala macam ya dilaksanain aja sih. Oke, thank you Kang Yudo. Sama-sama. Sukses selalu tentunya. Sukses terus kalau buat misalnya semuanya. kita mau berkarya, kita harus jujur ya bahwa itu adalah karyanya sendiri tentunya ya. Dan tentunya harus passionnya, dan kita juga harus fokus dan tentunya harus berani. Kalau mikir,
kapan kita maju ke depannya. Nah, Harus orang lain ada udah harus ada actionnya. Dan terbukti dari Exodus 57 ini merintis dari awal, tapi tentunya dengan filosofi yang mendalam, dan tentunya ini nggak sembarang. Mereka ini harus boleh atau enggak minta izin dulu. Jangan sampai pada saatnya nanti ada pro dan kontra. Ya, tentunya demikian Pesona Desa kali ini. Sampai jumpa.